Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta kajian bahasa Arab yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan. Tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita doakan semisal pahalanya buat segenap guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa li tullabina wa li talibatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a wa nakhussu khususan ila jami'i muallimina wa mudarrisina fi hadzal fanni nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke bahasan hal ya. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa posisi kata yang dibaca nasab juga. Di antaranya adalah maf'ul bih, ya, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, kemudian mustafna, khobar kana, isim inna, kemudian khobar zonna, khobar kada ya. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas hari Rabu malam kemarin itu yaitu tentang hal ya. Hal. Nah, hal ini dalam bahasa kita disebut juga dengan keterangan kondisi atau keterangan keadaan. Walaupun sebenarnya istilah ini tidak ditemukan dalam konsep bahasa Indonesia ya. Nah, cuma kalau kita terjemahkan hal ini ke dalam bahasa Indonesia, nah itu bisa disebut dengan keterangan kondisi ya atau keterangan keadaan. Nah, apa itu hal? Nah, kemarin sudah kita bahas, yaitu isim yang menjelaskan kondisi ya atau keadaan dari kata sebelumnya dengan standar kalimat itu pantas menjadi jawab dari pertanyaan kaifa. Ya. Jadi hal itu kalau seandainya kita munculkan pertanyaan kaifa, kaifa itu artinya bagaimana. Nah, dia pantas pas untuk menjadi jawab dari kaifa itu. Nah, jadi kalau kalimat itu pas menjadi jawab dari kaifa atau pertanyaan bagaimana, maka isim itu posisinya adalah sebagai hal. Ya, sebagai hal. Nah, misalnya kemarin kita sudah bahas duribal lissu maktufan ya.
Duribal lissu maktufan. Nah, pencuri itu telah dipukul dalam kondisi maktufan, ya, diikat atau dibelenggu, ya, maktufan. Nah, maktufan di sini dia posisinya sebagai hal. Nah, kenapa sebagai hal? Ya, karena dia pantas, ya, yang pertama dia menjelaskan kondisi dari al-lissu. Ya, al-lissu di sini adalah kata yang dijelaskan halnya atau yang disebut juga dengan sahibul hal, ya. Sahibul hal. Nah, kemudian kata-kata maktufan ini juga bisa menjadi jawab dari pertanyaan kaifa. Nah, bagaimana cara pasangnya? Duribal lissu. Pencuri itu telah dipukul. Bagaimana kondisi pencuri itu dipukul? Maktufan. Ya, dalam kondisi terikat. Nah, itu. Nah, itu makanya maktufan di sini kita posisinya adalah sebagai hal, ya. Ya, karena dia menjelaskan kondisi dari al-lissu atau yang disebut juga dengan sahibul hal. Nah, jadi dalam bab hal ini ada dua istilah yang harus kita temukan, ya. Kalau ketemu dengan hal, maka kita harus mencari sahibul hal namanya. Ya, kata yang dijelaskan halnya atau kondisinya. Oke. Kemudian contoh lain, udkhuluha khalidina. Ya, udkhuluha khalidina. Nah, di sini yang menjadi hal itu adalah khalidina. Ya, khalidina. Masuklah kalian semua ya ke dalam surga itu dalam kondisi kekal. Nah, jadi khalidin dia menjadi hal dari dhamir waw ini. Ya, dhamir waw. Nah, jadi waw ini disebut dengan sahibul hal, yaitu kata yang dijelaskan halnya. Kemudian khalidin dia berposisi sebagai hal. Nah, kenapa dia hal? Dia menjelaskan kondisi dari waw. Nah, kemudian yang kedua, karena dia bisa menjadi jawab dari kaifa. Nah, masuklah kalian ke dalam surga itu, ya bagaimana kondisi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu? Khalidin, yaitu kekal abadi. Nah, itu makanya khalidin. Nah, di sini posisinya adalah sebagai hal. Nah, dia nasab, ya, khalidin. Tanda nasabnya ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Kalau maktufan, posisinya hal, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, itu bedanya. Nah, begitu juga dengan contoh fatabas sama dhahikan. Ya, fatabas sama dhahikan. Nah, kata-kata dhahikan di sini sebagai hal juga. Ya, mana sahibul halnya? Yaitu lafaz huwa, ya, fatabas sama. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum dhahikan dalam kondisi tertawa. Ya, tersenyum tapi agak tertawa. Nah, dhahikan posisinya hal, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, itu yang disebut dengan hal, ya. Oke. Kemudian istilah penting. Nah, sudah kita sebutkan dalam bab ini ada istilah hal, kemudian ada yang disebut dengan sahibul hal. Kalau hal itu keterangan kondisi, kalau sahibul hal itu adalah kata yang diterangkan kondisinya atau yang mempunyai kondisi. Nah, itu disebut dengan sahibul hal. Nah, kemarin kita juga sudah bahas kaidah umumnya, ya. Nah, jadi berdasarkan contoh yang di atas tadi, bisa kita simpulkan bahwa hal itu harus berbentuk isim. Nah, tadi sudah kita bahas, dhahikan. Nah, itu isim, ya. Tanda isimnya tanwin. Maktufan. Nah, itu juga isim. Apa tanda isimnya? Tanwin. Oke.
Kemudian harus nasab. Nah, contoh tadi maktufan, apakah sudah nasab? Maktufan sudah ya, maktufan nasab. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian khalidina sudah nasab? Sudah ya. Tanda nasabnya apa, Bu? Ya. Ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Oke, nah itu ya, itu syarat kedua, dia harus nasab. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa menjadi jawab dari kaifa. Nah, tadi sudah kita cobakan ya. Dia harus bisa menjadi jawab dari kaifa. Kemudian hal itu harus berbentuk futlah. Nah, futlah sudah sering kita sebut. Futlah itu adalah pokok kalimat. Ya, apa futlah itu bukan pokok, apa lawan dari umdah. Ya, umdah itu pokok kalimat. Kalau futlah berarti tambahan saja, keterangan gitu ya. Jadi hal itu kalau dia kalau dia tidak ada, kalimat itu sudah bisa dipahami. Nah, jadi fungsinya tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting. Kalaupun dia dibuang, nah itu nggak masalah. Nah, itu yang disebut dengan futlah. Tapi kalau umdah itu adalah pokok kalimat. Kalau dia tidak ada, maka kalimat itu tidak bisa dipahami. Nah, itu namanya umdah. Nah, biasanya umdah itu adalah fiil, fa'il atau naibul fa'il. Nah, kemudian mubtada, khobar. Nah, itu namanya umdah. Kemudian hal itu harus berbentuk wasaf. Nah, ini sudah kita bahas juga ya. Dia harus berbentuk wasaf. Nah, apa itu wasaf? Salah satu dari 5 bentuk isim ya. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah atau amsilah mubalaghah. Nah, jadi kalau kita perhatikan maktufan. Nah, ini dia hal ya. Dia sudah wasaf, yaitu wasaf dengan isim maf'ul. Ya, wasaf dengan isim maf'ul. Nah, begitu juga dengan khalidin. Apakah sudah wasaf? Khalidin sudah ya. Wasaf dengan isim fa'il. Nah, wasaf dengan isim fa'il. Nah, begitu juga dengan dhahikan. Nah, ini juga sudah wasaf ya, wasaf dengan isim fa'il. Oke, kemudian hal itu harus berbentuk nakirah. Nah, ini hal itu harus nakirah. Ya. Nah, apa itu nakirah? Nah, selain dari isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim yang beralif lam, isim yang idhofah kepada isim ma'rifah, kemudian munada yang berbentuk nakirah maksudah. Nah, itu semuanya adalah isim ma'rifah. Nah, hal itu harus nakirah. Ya, tidak boleh ma'rifah. Nah, dari contoh yang sudah kita tuliskan, nah ini semuanya adalah nakirah. Ya, maktufan. Nah, dia nakirah. Ya, kenapa nakirah? Ya, karena dia bukan isim dhamir, bukan isim alam, bukan isim mausul, bukan isim isyarah, bukan isim yang beralif lam, bukan juga isim yang idhofah kepada isim ma'rifah, dan bukan juga munada yang nakirah maksudah. Nah, khalidin juga seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir sahib hal. Apa itu sahib hal tadi, Bapak Ibu? Kata yang dijelaskan halnya. Nah, itu namanya sahib hal ya. Nah, sahib hal itu harus ma'rifah. Nah, jadi kebalikan. Hal itu harus nakirah, tapi kalau sahib hal harus ma'rifah. Nah, itu ya. Jadi harus beda antara sahib hal dengan hal itu harus berbeda. Karena kalau seandainya hal dengan sahib hal itu sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah, maka akan terjadi susunan yang lain. Ya, susunannya akan berubah menjadi susunan na'at man'ut. Nah, itu. Jadi syarat yang ke-6 dan ke-7 ini sangat penting. Ya, hal itu harus nakirah,
Sementara kalau sahib halnya harus ma'rifah. Nah, karena kalau seandainya sahib halnya juga nakirah, maka nanti susunannya akan berubah menjadi na'at man'ut. Nah, misalnya, nah ini yang kemarin ya. Nah, duribal lissu al-maktufu. Nah, telah dipukul pencuri yang diikat itu. Nah, al-maktuf di sini bukan lagi sebagai hal dia. Dia sudah berubah posisi sebagai na'at. Ya, karena dia sama-sama ma'rifah dengan al-lissu atau kata sebelumnya. Tapi kalau dia diubah menjadi nakirah, nah barulah dia berposisi sebagai hal. Nah, syarat yang ke-6 dan ke-7 itu sangat penting ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini diantara beberapa kaidah yang sudah kita bahas ya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Ada yang kurang paham misalnya, silakan. Ketika posisi tanya Ustadz. Oh iya, silakan Pak. Ketika posisinya tadi sebagai na'at atau sebagai apa ini yang tadi hal itu apa artinya jadi berubah? Ya, kalau dia na'at berarti dia keterangan sifat, Pak. Ya. Nah, misalnya seperti yang tadi ya. Nah, misalnya duribal lissu al-maktufu. Nah, misalnya seperti ini. Duribal lissu al-maktufu. Ya, pencuri yang diikat itu telah dipukul atau telah dipukuli. Nah, secara makna ya, di sini tidak ada keterangan kondisi, yang ada cuma sifat saja. Ya. Nah, secara teks maksudnya, ya, secara teks al-maktufu di sini adalah sebagai na'at dari al-lissu, bukan sebagai hal. Karena kalau hal dia harus berbentuk nakirah. Nah, itu aja bedanya, Pak. Jadi beda posisi saja sebenarnya. Ya, beda posisi. Kalau secara makna secara signifikan tidak ada ini ya, tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya. Nah, cuma dari segi susunan saja. Kemudian dari segi bacaan gitu ya. Nah, kalau bacaan, kalau al-lissu al-maktufu, kalau dia na'at berarti al-maktufu. Dia mengikuti al-lissu sebagai man'ut. Tapi kalau dia dibaca sebagai sebagai hal, maka dia harus dibaca nasab. Nakirah. Nah, seperti itu. Boleh nanya, Ustaz? Iya, silakan Pak. Ustaz, kalau apa namanya kayaknya hampir mirip dengan ini ya, kayak maf'ul mutlak ya, darban atau apa ya? Berbeda Pak. Perbedaan utamanya. Berbeda ya. Yes. Kalau maf'ul mutlak dia harus berbentuk masdar. Oh ya. Ya. Kalau maf'ul mutlak dia harus masdar dan fungsinya adalah untuk mempertegas amil atau kata sebelumnya, kata kerja sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan maf'ul mutlak. Misal ya, kita masih menggunakan doroba. Nah, misalnya seperti ini. Apa bacaannya, Pak? Doroba bakrun ya. Al-baba darban. Terus dorban syadidan. Nah, dorban syadidan. Oke. Nah, pada contoh ini yang ada adalah maf'ul mutlak namanya. Ya, yaitu kalimat dorban. Ya, kalimat dorban. Nah,
Dorban di sini tidak bisa disebut sebagai hal. Kenapa tidak bisa? Karena dia adalah keterangan penjelas, keterangan penegas gitu ya, keterangan penegas atau penjelas amil namanya. Nah, nanti kita akan jelaskan di babnya ya. Nah, kemudian dorban juga bukan wasof. Nah, itu bedanya Pak. Bedanya dengan hal ya. Kalau dorban, kalau maf'ul mutlak, dia bentuknya berupa masdar. Doroba yadribu dorban. Ya, dia bukan wasof. Nah, kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk menjelaskan kesempurnaan amilnya atau mempertegas amilnya. Nah, itu yang disebut dengan maf'ul mutlak. Nah, terjemahannya, Bakar telah memukul pintu itu dorban syadidan, dengan pukulan yang sangat keras. Ya. Nah, dorban di sini maf'ul mutlak namanya. Ya, beda. Nah, jadi perbedaannya lebih kepada bentuk katanya, Pak. Ya, kalau hal itu harus wasof, ya, wasof itu salah satu dari yang 5 tadi. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, amsilah mubalaghah, ataupun isim tafdil ya. Nah, sementara kalau maf'ul mutlak itu selalu berbentuk masdar. Nah, masdar itu kalau dalam ilmu shorof adalah ya bentuk ketiga ya dalam tasrif fi'il atau dalam tasrif istilahi. Nah, itu. Artinya, Itu bedanya, Pak. Ya. Nah, atau contoh lain misalnya. Kallamallahu ya. Kallamallahu Musa kelima ya. Nah, taklima atau takliman ya. Nah, takliman di sini sebagai apa, Pak? Sebagai maf'ul mutlak atau sebagai hal atau sebagai maf'ul li ajli? Iya, masdar ya. Nah, sebagai maf'ul mutlak namanya. Ya. Maf'ul mutlak, dia mempertegas amilnya atau fiil yang ada sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan maf'ul mutlak. Ya. Kallamallahu Musa taklima. Allah telah bercakap-cakap atau telah berbincang-bincang dengan Musa takliman, dengan sempurna berbicara. Nah, takliman di sini adalah maf'ul mutlak. Ya, bukan hal, bukan juga maf'ul li ajlih. Nah, beda ya. Nah, jadi kalau maf'ul mutlak itu kita lihat saja. Amil harus ada amil yang sama atau amil yang merupakan asalnya sebelumnya. Misalnya takliman, ya, dia kan masdar ya. Nah, sebelumnya pasti ada amil yang tempat pengambilannya. Takliman ini kan masdar dari kallama ya. Kallama yukallimu takliman. Nah, itu makanya dia disebut dengan maf'ul mutlak. Dorban juga seperti itu. Dorban, doroba, yadribu, dorban. Nah, gitu. Kalau yang diulangi 2 kali misalnya wajah rabbuka wal malaku saffan saffa itu namanya kalau itu namanya taukid, Pak. Oh, ya. Taukid lafzi. Di bahasan taukid sudah kita bahas. Taukid itu kan ada 2 ya. Ada namanya taukid lafzi, ada taukid maknawi. Kalau taukid lafzi itu adalah i'adatul lafzi bi lafzihi au bi muradifihi. Yaitu mengulang lafaz atau mengulang sebuah kata dengan kata itu juga atau dengan kata yang sinonim dengan dia atau yang sama dengan dia. Nah, itu namanya taukid lafzi, Pak. Wal malaku wa ja'al malaku, apa itu? Soffan soffa ya. Nah, itu namanya taukid lafzi. Nah, misalnya kalau dalam contoh yang kita bikin dulu itu uskun anta ya wa zaujukal jannah.
Nah, di sini ada ada taukid lafzi ini. Kira-kira mana yang jadi taukid lafzi? Entah. Nah, anta di sini, Bu ya. Anta. Nah, kenapa dia disebut taukid lafzi? Karena dia mengulang kata sebelumnya. Mana kata yang diulang oleh anta? Kun. Nah, yaitu domir anta yang ada di dalam uskun. Ya, karena fi'il amar kalau dia berbentuk mufrad mukhatab, maka fa'ilnya pasti berbentuk domir mustatir. Ya. Nah, uskun ini kan fi'il amar untuk mufrad mukhatab. Ya, untuk orang pertama tunggal ya. Uskun. Mana fa'il uskun? Domir mustatir. Nah, anta mustatir ya, domir anta mustatir. Nah, kemudian setelah uskun itu ada lagi anta. Berarti kan berulang 2 kali kan antanya? Yang satunya tersembunyi, yang satunya tertulis. Nah, karena berulang 2 kali, maka yang kedua itu disebut dengan taukid lafzi. Ya, taukid lafzi. Nah, begitu juga dengan contoh yang tadi. Yang soffan, soffa yang kedua itu adalah taukid lafzi. Nah, begitu Pak ya. Kalau innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, berarti itu mafhum mutlak ya? Wa akidu kaida ya, ya maf'ul mutlak itu Pak. Oh iya iya. Ya, karena dia masdar dari kada ya. Ada ya. Nah, Iya. nah maf'ul mutlak itu. Ya. Agus. Iya, baik. Ustadz Yuna, berarti itu yang fi'il amr itu dia wajib mustatir, jadi Ya. yang kelihatan itu otomatis taukidnya gitu ya Ustadz? Iya, khusus untuk fi'il amr yang mufrad mukhatab itu fa'ilnya pasti ya, wajib Pak ya. Wajib berupa dhamir anta mustatir. Nah, wajib karena posisi fi'il amr yang mufrad mukhatab itu adalah salah satu tempat di mana dhamir itu wajib dimustatirkan. Nah, jadi kalau seandainya ada anta sesudah fi'il amr yang mufrad, ya mufrad mukhatab, maka itu pasti taukid lafzinya, bukan fa'ilnya ya, bukan fa'ilnya. Nah, uskun anta atau kun anta mujtahidan misalnya. Nah, jadi anta yang setelah kun itu, nah itu adalah taukid lafzi dia, bukan isim kun dia ya. Kun anta mujtahidan misalnya. Ya. Nah, anta yang kedua, anta yang di sini adalah sebagai taukid lafzi dari domir anta yang ada di dalam kun. Nah, di dalam kun. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami, Pak? Bisa, Pak. Satu lagi, Ustaz, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Iya, kalau silakan. ada pengulangan yang seperti apa namanya? Sofa tadi. Iya. Sebagai apa, Ustaz tadi? Sebagai taukid lafzi, Pak. Taukid lafzi. Iya. Kebetulan kemarin itu saya belajar hal itu ada yang ini Ustaz rojulan gitu loh kalau nggak salah. Itu kok jadi hal gitu. Sama. Apa contoh kalimatnya apa Pak? Kemarin apa ya? Udkhulu rojulan kalau nggak salah tadi. Udkhulu. Atau rojulan. Iya. Kalau rajulan. Masuklah kalian ya. Masuklah kalian rojulan. Satu persatu, Ustaz. Oh. Iya, kalau nggak salah. Masuklah kalian satu persatu kalau. Kalau satu persatu bukan rajulan kayaknya Pak. Mungkin udkhulu al-awwal fal awwal mungkin ya.
Nah, kalau seperti ini mungkin bisa udkhulu al-awwal. Nah, ini kalau seperti ini bentuknya, nah ini benar Pak, ini hal juga ya, udkhulu al-awwalu atau al-awwala. Nah, cuma sebagaimana yang sudah kita jelaskan, hal itu kan harus nakirah kan? Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya, maka kalimat ma'rifahnya itu harus ditakwil menjadi nakirah. Nah, kadang ada hal yang seperti ini ada, ya, tapi jarang terjadi ini sebenarnya. Nah, kalau terjadi yang seperti ini, maka halnya harus ditakwil. Nah, takwilannya harus menjadi nakirah. Apa takwilannya? Munfaridan. Ya, udkhulu al-awwala fal-awwala. Ya, atau al-awwala. Nah, di al-awwala di sini dia adalah hal, tapi halnya harus ditakwil supaya dia pantas untuk menjadi hal. Nah, apa takwilannya? Yaitu kalimat munfaridan. Ya, munfaridan ini sudah nakirah. Ya, dia tidak beralif lam. Nah, nakirah dia. Masuklah kalian ya secara sendiri-sendiri atau masing-masing. Nah, itu takwilannya. Kalau udkhulul awwala al-awwala, nah itu secara redaksi itu kan terjemahannya masuklah pertama lalu pertama gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Sehingga harus ditakwil dia. Nah, seperti itu Pak Cahyo ya. Kalau rajulan kayaknya nggak mungkin gimana ya? Seorang. Ya, rajulan. Harus ditakwil kayaknya. Ya, mungkin ditakwil juga itu. Takwil. Ya, ditakwil juga karena nggak mungkin ya. Rajulan itu bukan isim wasaf. Ya kan? Iya, betul. Sementara syarat dari hal itu harus wasaf tadi. Syarat yang kelima tadi ya. Nah, ini. Hal itu harus berupa isim wasaf. Sementara kalau rajulan, dia adalah isim, bukan isim wasaf, dia isim jenis itu. Nah, nggak bisa rajulan jadi hal. Berarti dia ditakwil itu, Pak. Kalau udkhulu rajulan rijlan gitu Ustaz. Rajulan rijlan. Ya, tetap saja itu ditakwil itu kalau seandainya ada kalimat seperti itu ya. Karena secara konsep konsep hal, nah tidak mungkin rajulan itu jadi hal. Kenapa nggak mungkin? Ya karena dia bukan berbentuk isim wasaf. Itu kaidah dasarnya kan seperti itu. Ya, dia bukan isim wasaf, tapi isim jenis itu rajulan. Kemudian rijlan itu kaki artinya. Kalau kaki itu kan gimana cara pasang maknanya? Nah, seperti itu Pak ya. Kalaupun contoh itu ada, kemungkinan besar itu halnya ditakwil. Nah, halnya ditakwil. Takwilannya mungkin ya fardan misalnya ya, atau mufarridan misalnya. Nah, seperti itu Pak Cahyo. Oke. Ya. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu materinya. Ya, materinya nggak banyak ini. Nah, cuma tambahan sedikit ya. Bapak Ibu. Oke. Nah, kita akan jelaskan sedikit ya syarat yang ketujuh ini atau ketentuan yang ketujuh. Shahib hal itu kan harus berbentuk ma'rifah tadi ya. Harus berbentuk ma'rifah. Nah, sekarang boleh shahib hal itu berbentuk nakirah. Nah, tapi harus ada syarat yang dia penuhi. Ya.
Jadi boleh sahib hal itu berbentuk nakirah. Ini ketentuan khusus ini. Oke. Jadi khusus untuk ketentuan yang ketujuh ini, ya, sahib hal kan harusnya ma'rifah, tapi boleh berbentuk nakirah, tapi dengan syarat berikut. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya, kalau seandainya kita terlanjur menggunakan sahib hal itu berbentuk nakirah. Nah, misalnya seperti ini. Atau syarat yang pertama dulu ya. Syarat yang pertama, boleh sahib hal itu nakirah jika ya halnya terdahulu dari sahib hal. Jadi kalau hal kita sebutkan duluan, boleh saja sahib hal itu berbentuk nakirah. Ya. Nah, ini berbeda dengan konsep awal, konsep dasar ya. Kalau konsep dasar yang normal, sahib hal itu harus ma'rifah. Jadi kalau sahib hal ma'rifah, pasti dia duluan dari halnya. Ya, sahib hal dulu, kemudian baru hal. Tapi kalau seandainya halnya sahib halnya atau halnya duluan dari sahib hal, maka boleh saja sahib hal itu berbentuk nakirah. Nah, contoh. Nah, misalnya kalimat seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira gimana cara bacanya, Bapak Ibu? Ja'ani Oke. Ja'ani. maslu'an. Nah, masru'an atau ja'ani. Nah, saya kasih bocoran ya, Bu ya. Dia adalah isim fa'il. Kira-kira gimana cara bacanya? Musarri'an. Musarri'an. Masri'an. Isim fa'il. Isim fa'il berwazan if'al. Af'ala yuf'ilu. Berarti Musri'an. musri'an. Ya, musri'an. Apa fi'il madinya musri'an? Apa fi'il madinya? Yusari'u. Fi'il madinya asra'a. Yusri'u isra'an. Wa musra'an fahuwa musri'un. Musri'un. Ya, jadi dia isim fa'il Bu ya, dari asra'a. Apa wazannya? Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun. Nah, muf'ilun wazannya. Bab berapa dia af'ala yuf'ilu dalam ilmu saraf? Bab ketiga sulasi mazid biharfin. Nah, bab ketiga sulasi mazid biharfin ya. Bab pertamanya apa, Bu? Masih ingat? Fa'ala yufa'ilu. Bab keduanya fa'ala yufa'ilu. Kemudian bab ketiga af'ala yuf'ilu. Nah, asra'a yusri'u berarti dia masuk bab ketiga sulasi mazid biharfin. Oke. Ja'ani musri'an. Nah, terus apa nih bacaannya? Rajulun min makkatin atau makkatu. Makkata. Nah, makkata ya, makkata. Nah, kenapa makkata? Isim ghairul munsharif. Karena dia dijarkan oleh min. Ya.
Karena dia dijerkan oleh min. Apa tanda jernya? Makkata, Bapak Ibu. Fatah. Fatah. Kenapa fatah, Bu? Isim ghairu munsharif. Nah, karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa dia isim ghairu munsharif? Alamiah dan Ya, karena dia alamiah. taknis. Alamiah taknis ya. Ya. Karena dia adalah isim alam yang menunjukkan makna mu'annats. Ya, ditandai dengan adanya ta marbutah di akhirnya. Oke, ja'ani musri'an rajulun min Makkah. Oke. Sekarang sananya Bapak Ibu. Apakah di sini ada hal? Ya. Apakah ada hal di sini? Ada. Ada. Mana yang hal di sini, Pak? Musri'an ya, musri'an. Ya, musri'an. Nah, kalau ada hal pasti ada sahib hal. Ya, pasti ada sahib hal. Kira-kira mana yang sahib hal dari musri'an? Rajulun. Rajulun. Sahib halnya belakangan ya. Harusnya sahib hal itu kan duluan. Ya kan? Kenapa di sini sahib halnya belakangan? Nah, karena sahib halnya kebetulan berbentuk nakirah. Ya. Jadi boleh sahib hal itu berbentuk nakirah kalau halnya terdahulu dari sahib halnya. Nah, di sini boleh saja ya, boleh saja halnya duluan ini. Boleh saja halnya duluan dari sahib hal. Kenapa boleh? Ya karena karena sahib halnya berbentuk nakirah. Nah, kalau seandainya kita paksa seperti ini, ja'ani rajulun, ya, ja'ani rajulun musri'an min Makkah. Apakah boleh kalimat seperti ini, Bapak Ibu? Boleh. Dengan anggapan rajulun sebagai sahib hal. Boleh? Tidak boleh. Tidak lazim kalimat seperti ini. Ya, tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Ya karena sahib hal kalau dia duluan dari hal, ya syaratnya dia harus ma'rifah. Berarti kalau dia akan tetap kita susun seperti ini, berarti rajulunnya harus kita jadikan ma'rifah dulu. Harus kita kasih alif lam di sini. Nah, kalau seperti ini baru boleh ya. Ja'ani ar-rajulu musri'an min Makkah. Tapi kalau dia tetap dalam posisi atau dalam bentuk nakirah, ya mau nggak mau dia harus diakhirkan. Ya, mau nggak mau dia harus diakhirkan seperti ini. Ja'ani musri'an rajulun min Makkah. Oke. Nah, sekarang kita analisis ya. Ja'a di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Ja'a. Ja'a sebagai fi'il. Oke, hukumnya. Hukumnya mabni. Tanda mabninya? Fatah. Kenapa fatah, Bu? Karena tidak bersambung dengan apapun. Karena dia fi'il madhi sahih akhir yang tidak bersambung dengan apapun ya, dengan waw jama' ataupun dengan dhamir rafa' mutaharrik. Oke, sekarang ni. Sebagai apa ni di sini? Nah, ini sebenarnya dua kata ya, Bu ya. Ni, nun. Nun ini nun apa namanya? Nun wiqayah. Nun wiqayah. Oke. Apa itu nun wiqayah, Bu? Nah, nun wiqayah itu adalah wiqayah. Wiqayah itu kan berasal dari waqa, yaqi ya, wiqayatan. Nah, wiqayah itu artinya menjaga. Ya, nun yang bertugas menjaga. Apa yang dia jaga? Yang dia jaga itu adalah supaya akhir kata sebelumnya tidak dikasrohkan. Ya, apa yang dia jaga? Supaya kata yang di sebelumnya atau kata yang sebelumnya tidak dikasrohkan oleh ya mutakallim setelahnya. Nah, itu makanya harus ada nun wiqayah. Karena kalau seandainya nun wiqayah tidak ada, maka akan merusak fi'il madhi sebelumnya. Apa bacaannya jadinya?
Jai. Ja'i, Bu. Jai. Ja'i, karena kehendak ya mutakallim itu harus kasroh akhir kata sebelumnya. Ya, namanya harkat munasabah. Nah, dia mengharuskan kata sebelumnya harus kasroh. Nah, sementara fi'il madhi dia harus mabni fathah. Nah, supaya menjaga agar fi'il madhi ini tidak rusak bacaannya, maka didatangkanlah nun yang disebut dengan nun wiqayah. Oke, nun wiqayah. Nah, kemudian ya, sebagai apa ya di sini? Maf'ulun bih. Nah, ya di sini adalah posisinya maf'ul, ya maf'ul bih, hukumnya. Nasab. Hukumnya mabni. Ingat Bu ya. Ingat isim domir salah satu dari isim mabni. Nah, jadi hukumnya mabni. Oke, tanda mabninya Sukun. sukun. Kenapa alasannya? Karena dia domir nasab muttasil bariz. Ya, domir nasab muttasil bariz. Kenapa disebut domir nasab, Bu? Iya. Karena maf'ul bi. Karena dia maf'ul bi. Kenapa disebut muttasil? Bersambung. Karena bersambung. Kenapa disebut bariz? Tertampak. Nah, karena tampak atau terlihat. Oke, ja'ani. Telah datang kepadaku musri'an. Dalam kondisi tergesa-gesa. Nah, musri'an. Berarti musri'an posisinya sebagai apa ini? Hal. Nah, sebagai hal ya. Sebagai hal. Hukumnya Mansub. nasab atau mansub. Tanda nasabnya Fatah. kenapa fathah, Bu? Isim Karena mufrad. dia isim mufrad ya, karena dia isim mufrad. Oke, hal. Nah, sekarang rajulun sebagai apa rajulun? Sahibul hal. Nah, rajulun posisinya sebagai fa'il Fa'il. dari posisinya fa'il, sampingannya sebagai sahibul hal. Jadi sahib hal itu hanya sampingan saja, Bu, bukan posisi utama dia. Ya, Ustaz. Jadi nggak usah disebutkan ya. Yang perlu disebutkan itu adalah posisi utama, yaitu sebagai fa'il. Nah, sampingannya apa? Sahib hal. Nah, jadi sahib hal itu sama dengan man'ut, sama dengan mu'akkad, sama dengan mubdal minhu, sama dengan mudhaf, sama dengan ma'tuf alaih. Dia ada tapi sampingan, tidak perlu disebutkan di posisi utama gitu ya. Nah, gitu. Jadi rajulun posisi utamanya sebagai fa'il, posisi sampingannya sebagai sahibul hal. Nah, sahibul hal. Hukumnya Marfu. rofa atau marfu, tanda rofanya Duma. alasannya Isim mufrad. nah, karena dia isim mufrad. Oke, sekarang saya tanya, rajulun, dia kan sahib hal tadi, Bu ya. Sahib hal itu bukannya harus ma'rifah. Iya, benar, harus ma'rifah. Tapi kenapa di sini boleh berbentuk nakirah? Apa alasannya? Karena Ya, alasannya adalah karena halnya terdahulu dari sahib halnya. Ya. Jadi kalau hal sudah terdahulu dari sahib hal, maka sahib halnya boleh berbentuk nakirah. Nah, itu syarat pertama Bapak Ibu ya. Jadi hal itu boleh sahib hal itu boleh saja nakirah asalkan halnya disebutkan duluan. Oke, bisa dipahami? insya Allah. Nah, insya Allah Pak ya. Oke, ini syarat pertama. Ya, boleh sahib hal itu berbentuk nakirah. Oke, sekarang syarat kedua. Ya. Boleh juga sahib hal itu nakirah jika didahului
Nah, ini syarat kedua, ya. Kalau seandainya yang pertama tadi tidak, ya, maka yang kedua ini boleh juga sahib hal itu berbentuk nakirah. Ya, kapan? Apabila dia didahului oleh salah satu dari adat nafi, nahi atau istifham. Ya, nafi itu mengandung makna tidak, kalau nahi itu mengandung makna larangan, kalau istifham itu mengandung makna pertanyaan, ya. Oke. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Apa bacaannya, Bapak Ibu? Ma ja'ani Ya. Illa Ma ja'ani ahadun. ahadun, ya. Kenapa ahadun, Pak? Kenapa ahadun? Karena dia fa'il dari ja'a, ya. Nah, ma ja'ani ahadun illa rakiban. illa rakiban. Illa rakiban. Oke. Nah, tidak datang kepadaku seorang pun kecuali dalam kondisi berkendara. Nah, di sini apakah ada hal, Bapak Ibu? Ya. Maja'ani ahadun illa rakiban. Ada hal di sini? Ada, ya, yaitu kalimat rakiban di sini. Nah, rakiban sebagai hal. Ya. Mana sahib halnya? Kalau ada hal berarti harus ada sahib hal. Mana sahib halnya? Ahadun. Nah, ahadun. Ya, ahadun di sini adalah nakirah. Kenapa sahib halnya boleh nakirah? Didahului nafi. Karena sebelumnya sudah ada adat nafi. Nah, sehingga di sini sahib hal itu boleh saja berbentuk nakirah kalau sebelumnya ada adat nafi yang mendahului. Nah, maja'ani ahadun illa rakiban. Tidak datang kepadaku seorang pun kecuali dalam kondisi berkendara. Nah, jadi semua orang yang datang kepada saya itu semuanya adalah berkendara gitu, punya, ya, membawa mobil gitu, ya. Nggak ada yang jalan kaki. Nah, itu maksudnya. Nah, oke. Nah, ini agak mirip dengan konsep illa mustasna, ya. Masih ingat Bapak Ibu konsep mustasna? Mustasna dengan illa. Nah, ada berapa kaidah mustasna dengan illa? Masih ingat? Ada 3, Bu, ya. Nah, kalau illa itu, ya, kalau kalimat sebelumnya nafi lagi mujab, nah, masih ingat itu nafi lagi mujab, ya, maka kalimat yang sesudah illa, ya, itu harus mansub, ya, boleh mansub, boleh boleh rofa, ya. Nah, di sini kebetulan dia dalam kondisi mansub. Nah, karena di sini yang lebih tepat dia adalah sebagai hal. Oke. Ma ja'ani ahadun illa rakiban. Ma di sini sebagai huruf nafi, ya, hukumnya mabni, hukumnya mabni sukun, ya. Oke, ja'a di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Fi'il. Nah, sebagai fi'il, ya, sebagai fi'il madhi, hukumnya mabni, tanda mabninya fathah, alasannya karena dia fi'il madhi yang tidak berhubungan dengan sesuatu. Oke. Kemudian nun wiqayah tadi, ya. Oke, nun wiqayah. Kemudian ya-nya sebagai apa ya-nya? Ya-nya sebagai maf'ul bih, ya, maf'ul bih yang didahulukan dari fa'il. Nah, sementara ahadun di sini adalah sebagai fa'il. Hukumnya
Rofa ya, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Oke, terus illa, apa ini illa Bapak Ibu? Pakai PHTA atau JFH? JFH. Nah, JFH, illa jenisnya. Huruf istithna. Oke, fungsinya mengecualikan kata yang setelahnya ya dari dari komunitas sebelumnya. Oke, hukumnya mabni sukun. Oke, kemudian rokiban. Nah, rokiban di sini sebagai hal ya, sebagai hal. Hukumnya mansub, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, oke. Nah, ini syarat kedua ya. Boleh sahib hal nakirah asalkan sebelumnya ada adat nafi atau istifham. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya ya, boleh juga sahib hal itu nakirah. Ya, kapan itu? Ketika sahib hal itu dikhususkan dengan sifat atau dengan mudhafun ilaih. Ya. Apabila sahib hal itu dikhususkan dengan sifat, maksudnya sahib hal itu boleh berbentuk nakirah ya, apabila dia disifati dengan na'at. Ya, atau setelahnya ada mudhafun ilaih. Maka barulah sahib halnya boleh berbentuk nakirah. Nah, contoh ya. Contoh seperti ini. Nah, misalnya contoh yang misalnya seperti ini. Kira-kira apa bacaannya, Bapak Ibu? Ja'atni. Ja'atni, oke. Imra'atun. Imro'atan, imro'atin atau imro'atun? Imra'atun. Imro'atun. Kenapa imro'atun? Fa'ilun. Nah, sebagai fa'il dari ja'at. Oke, sebagai fa'il dari ja'at. Nah, itu makanya ja'at di sini pakai ta ta'nis ya, karena menyesuaikan diri dengan fa'ilnya. Karena fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Oke, ja'atni imro'atun. Oke, kemudian solihatun. Kenapa solihatun, Bapak Ibu? Na'at. Nah, sebagai na'at dari imro'atun. Ya. Na'at apa dia? Na'at hakiki atau na'at sababi? Masih ingat dulu pembagian na'at ada dua ya, ada na'at sababi, kemudian ada na'at hakiki. Nah, solihatun di sini adalah na'at hakiki namanya. Ya, na'at hakiki. Kenapa na'at hakiki? Karena dia merofakkan domir mustatir yang ada di dalamnya. Jadi di dalam solihatun ini ada domir hiya yang tersembunyi. Ja'atni imro'atun solihatun. Oke, terus apa bacaannya? Tolibatan ma'unati. Nah, seperti itu. Kenapa tolibatan, Bapak Ibu? Karena dia sebagai hal dari imro'atun. Ya. Tolibatan, telah datang kepada saya seorang perempuan yang soleha.
dalam kondisi meminta pertolonganku. Nah, jadi talibatan di sini sebagai hal dia. Ya. Mana sahib halnya? Imro'atun. Oke, imro'atun ma'rifah atau nakirah Bapak Ibu? Nakiro. Nakirah. Padahal seharusnya sahib hal itu harus ma'rifah. Nah, tapi kenapa di sini sahib halnya boleh nakirah? Karena dia sudah dikasih sifat. Ya. Jadi sahib hal itu boleh nakirah asalkan dia dikasih sifat atau dikasih na'at. Nah, jadi kalau sahib halnya sudah dikasih na'at atau sudah diidhofahkan misalnya, maka dia baru boleh menjadi sahib hal. Nah, talibatan di sini sebagai hal, kemudian ma'unati, ya, ma'una di sini sebagai maf'ul bih dari talibatan. Ya, kemudian ya-nya sebagai mudhafun ilaih. Oke, ada yang nanya? Mbak Sima, silakan. Itu Ustadz, kalau misalkan kita tambahkan alif lam, misalkan ja'atni al-imro'ah as-solihah bisa? Oke, kalau ditambahkan al-imro'ah as-solihah, nah ini tidak ada persoalan lagi sebenarnya, Mbak. Ya, kalau ditambahkan alif lam pada kalimat al-imro'ah, ya, al-imro'ah, ya, nah, kalau ditambahkan alif lam berarti tidak ada masalah lagi. Ya, berarti dia menggunakan konsep awal, konsep dasar, di mana sahib hal itu harus ma'rifah. Berarti nggak masalah. Ya, harusnya dia beralif lam supaya dia menjadi ma'rifah. Nah, pertanyaannya kalau dia dinakirahkan boleh nggak? Nah, itu sebenarnya yang jadi pertanyaan. Kalau dia nakirah boleh nggak sahib hal itu nakirah? Boleh. Saja asalkan dia dikasih na'at atau dikasih sifat. Seandainya di sini tidak ada solihatun, boleh nggak kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu? Ja'atni imro'atun talibatan ma'unati. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak? Karena nggak ada naatnya. Harus karena sahib halnya tidak disifati, ya, ataupun tidak dikasih mudhafun ilaih. Nah, nggak bisa. Kalau seperti ini nggak bisa. Jadi jalan keluarnya gimana? Kasih alif lam. Nah, dikasih alif lam di sini. Dibikin ma'rifah dia. Ya. Atau al-mar'atu jadinya, ya. Al-mar'atu. Ja'atni al-mar'atu talibatan ma'unati. Nah, kalau seperti ini baru dia menjadi sahib hal karena sudah ma'rifah. Tapi kalau cuman imro'atun saja, ya, tidak bisa menjadi sahib hal, harus ditambahkan sifat di sini yaitu solihatun. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Oke, berarti kalau kita analisis ya, ja'a di sini sebagai fi'il ya, fi'il madhi hukumnya mabni, tanda mabninya fathah karena dia fi'il madhi yang tidak berhubung dengan sesuatu. Oke, kemudian ta di sini ta ta'nis yang sukun ya, menunjukkan kalau fa'ilnya muannas. Oke, terus nunnya nun wiqa ya. Ya, kenapa dia harus ada? Untuk menyelamatkan huruf sebelumnya supaya tidak dibaca kasroh karena kehendak dari ya mutakallim. Nah, itu makanya dia disebut nun wiqayah. Oke, kemudian ya, sebagai apa dia ya di sini? Maf'ul bi hukumnya mabni ya, tanda mabninya sukun karena dia dhamir nasab muttasil baris.
Oke, kemudian imro'atun. Sebagai apa imro'atun? Fa'il. Sebagai fa'il dari ja'at, ya. Fa'il dari ja'at. Oke, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah, Bu? Karena dia isim Isim mufrad. mufrad, ya. Fa'il zahir atau mutmar? Imro'ah. Dohir. Kenapa zahir? Bukan domir. Bukan domir. Oke, imro'atun. Apakah ada sampingannya imro'atun selain dia fa'il? Sahibul hal. Sahib hal satu. Apakah ada sampingan yang lain? Man'ut. Man'ut. Oke, berarti satu kata itu dia punya satu posisi utama dan bisa lebih dari satu posisi sampingan. Jadi imro'atun di sini selain dia sebagai fa'il dari ja'at, dia juga man'ut dari solihatun. Sekaligus dia juga sahib hal dari talibatan. Gitu ya. Jadi imro'atun posisinya 3 ini. Ya, 3. Sebagai fa'il, sebagai sebagai man'ut, kemudian sekaligus menjadi sahib hal. Oke. Kemudian solihatun sebagai apa dia Bapak Ibu? Solihatun. Naat. Nah, solihatun sebagai naat, hukumnya marfu, ya, tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Sekarang talibatan sebagai apa dia? Talibatan posisinya hal. Ya, posisinya hal, hukumnya mansub atau nasab, tanda nasabnya Fatah. fathah. Kenapa fathah, Bu? Karena dia isim mufrad. Oke, terus ma'unati, ma'una. Posisinya sebagai maf'ul bih dari talibatan. Ya, karena talibatan di sini adalah isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'il. Nah, sehingga dia kalau dia muta'addi, maka dia butuh kepada maf'ul bih. Nah, jadi ma'unati, ma'unah di sini hukum posisinya adalah sebagai maf'ul bih. Ya, hukumnya apa, Bapak Ibu? Ma'unati. Nasab atau mansub, ya. Tanda nasabnya Fatah. fathah zahirah atau fathah muqaddarah. Nah, ma'unati. Dohir. Fathah zahirah atau muqaddarah. Muqaddarah, Bu, ya. Nah, jadi dia kenapa muqaddarah? Dipaksa oleh ya. Karena dia isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Masih ingat jenis yang ke-10 dari isim mu'rab, yaitu isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Ya, ketika rafa dengan apa dia? Dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, ketika jar kasrah muqaddarah. Nah, berarti ma'unati ya posisinya sebagai maf'ul bi, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Karena dia isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Oke, berarti dia punya sampingan ma'unati? Punya sebagai mudhaf. Nah, kemudian ya sebagai apa, Bapak Ibu? Ya. Mudhafun ilaih. Ya sebagai mudhafun ilaih, hukumnya mabni, tanda mabninya sukun, alasannya karena dia dhamir jar muttasil bariz. Harus lengkap ya. Karena dia dhamir jar muttasil bariz. Kenapa disebut dhamir jar? Karena dia mudhafun ilaih. Kenapa disebut muttasil? Karena dia bersambung. Kenapa disebut bariz? Karena dia terlihat atau tampak, ya. Oke. Nah, inilah diantara syarat kapan sahib hal itu boleh berbentuk nakirah.
Ya, hukum asalnya harus ma'rifah. Tapi boleh nakirah asalkan dia melengkapi salah satu dari syarat ini. Ya, jika melengkapi salah satu dari syarat ini, maka boleh saja sahib hal itu berbentuk nakirah. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Nah, alhamdulillah ya. Oke, nah ini rincian tambahan saja, tambahan dari kaidah yang ketujuh. Oke, nah sekarang bahasan terakhir pembagian hal ya, pembagian hal. Nah, pertama sudut pandang ya, berdasarkan tetap atau tidaknya ya, hal itu terbagi dua. Ya, hal itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya hal yang lazim, ya. Kemudian yang kedua ada namanya hal yang muntaqil. Ya, ada hal yang lazim, ya, atau lazimah. Kemudian ada hal yang muntaqilah. Ya, hal yang lazimah dengan hal yang muntaqilah. Nah, apa bedanya lazimah dengan muntaqilah? Kalau hal yang lazimah, hal yang tetap ada pada sahib halnya. Nah, itu disebut dengan hal yang lazimah. Apa itu hal lazimah, Bapak Ibu? Hal yang tetap ada pada sahib hal, yang selalu tetap atau selalu ya. Hal yang tetap atau selalu ada pada sahib hal. Artinya hal itu tidak pernah terpisah dari sahib halnya. Nah, itu namanya hal yang lazimah. Nah, kira-kira apa contohnya? Hal itu nggak pernah pisah dari sahib halnya. Nah, contohnya ini. Nah, apa bacaannya? Da'autullaha Nah, da'autullaha sami'an. sami'an. Ya. Da'autullaha sami'an. Oke. Saya berdoa kepada Allah yang mana Allah itu kondisinya apa? Sami'an. Maha mendengar. Oke, di sini apakah ada hal Bapak Ibu? Da'autullaha sami'an? Sami'an. Ada, yaitu kalimat sami'an ya, sami'an. Hal dari mana dia? Mana sahib halnya? Allah ya, sahib halnya Allah. Allah kan makrifah ya. Tadi sudah kita jelaskan, sahib hal itu harus makrifah. Sementara hal itu harus nakirah, sami'an. Oke. Nah, sekarang saya nanya, sami'an ini hal yang lazimah atau muntaqilah? Lazimah dia. Kenapa lazimah? Karena kondisi sami'an itu selalu mengiringi Allah selama-lamanya. Ya, karena sifat Allah itu tidak mungkin terpisah dari zat Allah. Zat dengan sifat itu satu kesatuan ya. Nah, itu makanya sami'an itu tidak terputus ya, dia selalu ada. Ya, Allah kekal, begitu juga dengan sifatnya sami'an juga kekal. Nah, jadi Allah itu tidak mungkin pagi mendengar, siangnya tidak. Nah, tidak seperti itu. Jadi sami'annya Allah itu selalu ada, mengiringi Allah itu sendiri. Oke. Sementara kalau hal yang muntaqilah adalah hal yang berubah-ubah. Dalam kurung tidak tetap berada pada sahib halnya. Nah, hal yang tidak tetap artinya apa? Hal yang berubah-ubah. Nah, apa contohnya? Ya, contoh yang sering kita sebut tadi, misalnya
Ja'a Muhammadun. Ya. Nah, seperti ini misalnya. Apa bacaannya? Ja'a Muhammadun rakiban. Ya, Muhammad telah datang dalam kondisi berkendara. Nah, di sini yang menjadi hal mana, Bapak Ibu? Rakiban, ya, rakiban. Mana sahib halnya? Muhammadun. Oke. Nah, sekarang halnya lazimah atau muntaqilah? Muntaqilah. Kenapa muntaqilah? Bisa saja Muhammad datang tidak dalam berkendara. Nah, bisa saja Muhammad itu datang dalam kondisi jalan kaki. Dia tidak selalu berkendara. Nah, jadi kalau halnya berubah-ubah, nah itu namanya hal muntaqilah. Tapi kalau halnya selalu ada, nah itu namanya hal lazimah. Ya, hal lazimah. Nah, saya kira ini mudah ya. Ini mudah. Oke. Ini sudut pandang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuk. Ya, berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuk, hal itu bisa kita bagi menjadi 3 jenis, Bapak Ibu. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan hal yang berbentuk mufrad. Ya, mufrad. Apa maksud mufrad ini? Bukan jumlah ataupun shibih jumlah. Nah, hal yang berbentuk kalimat tunggal, nah itu namanya hal yang mufrad. Ya. Nah, apa contohnya? Nah, ini semuanya hal yang mufrad ini. Nah, kita turunkan aja contoh yang di atas ini ya. Nah, da'autullaha sami'an. Nah, selain dia hal yang lazimah, ya sami'an, dia juga disebut dengan hal yang berbentuk mufrad. Ya, sami'an ini berbentuk mufrad dia. Kenapa mufrad? Ya, karena dia bukan jumlah dan juga bukan syibih jumlah. Nah, begitu juga dengan rakiban. Dia juga bukan jumlah dan bukan juga syibih jumlah. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga hal itu tapi dia berbentuk jumlah. Ya, ada hal ya, tapi dia berbentuk jumlah. Baik ismiyah ataupun fi'liyah. Nah, jadi hal itu bisa juga berbentuk jumlah. Jadi hal itu bukan hanya selalu berbentuk mufrad seperti yang kita contohkan tadi ya. Nah, tapi bisa juga berbentuk jumlah. Nah, apa contohnya? Nah, misalnya ini. Misalnya seperti ini. Apa bacaannya? Jalasa Bakrun. Oke. Jalasa Bakrun. Oke, terus ya. Ya'kulu. Nah, ya'kulur ruzza. Ya. Bakar duduk ya dalam kondisi apa? Ya'kulur ruzza. Memakan nasi, maksudnya makan nasi, ya. Nah, di sini itu ada juga kata yang berposisi sebagai hal. Ya, kira-kira mana yang jadi hal di sini, Bapak Ibu? Nah, jumlah ya'kulu dengan ar-ruzza, ya'kulu dengan fa'il dan maf'ul bihnya. Nah, jadi yang jadi hal di sini bukan kata lagi, tapi jumlah ya. Jumlah dari fiil, fa'il, dan maf'ul. Nah,
Kalau kita analisis, jalasa di sini sebagai fiil, ya. Fiil lazim atau fiil maklum atau majhul, Bapak Ibu? Maklum. Maklum, ya. Kenapa maklum? Sesuai wazan wa fa'ala. Nah, karena dia sesuai dengan wazan yang salah satu wazan yang 38, yaitu fa'ala. Oke, kalau dia fiil maklum berarti butuh kepada fa'il atau naibul fa'il? Fa'il. Fa'il, ya. Mana fa'ilnya, Bu? Jalasa? Bakrun, ya. Domir mustatir atau bakrun? Bakrun. Bakrun atau domir mustatir, Bu? Bakrun. Nah, bakrun, ya. Karena dia pantas untuk jadi fa'il. Tidak ada yang menghalangi bakrun ini jadi fa'il dari jalasa. Nah, jadi kalau nggak ada yang menghalangi, ya langsung aja, Bu. Ya, berarti bakrun menjadi fa'il dari jalasa. Fa'il apa dia? Zahir atau mudmar? Zahir. Zahir, ya. Oke. Bakrun jalasa bakrun ya'kulur ruzza. Nah, sekarang ya'kulu. Sebagai apa dia ya'kulu? Nah, kita preteli dulu satu kata, ya. Ya'kulu sebagai apa dia? Sebagai fi'il. Hukumnya rofa, ya. Tanda rofanya dhammah, ya. Kenapa dhammah, Bapak Ibu? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Oke. Maklum atau majhul? Ya'kulu. Maklum. Maklum, ya. Dari mana kita tahu maklum, Bu? Wazan. Dari wazannya, ya. Karena wazannya bukan didomahkan awal dan difatahkan huruf sebelum akhir, ya. Tapi dia sesuai dengan wazan ya'kulu atau yaf'ulu. Oke, berarti dia bina maklum. Nah, kalau dia bina maklum, berarti harus ada fa'il. Oke, kira-kira mana fa'il dari ya'kulu? Ar-ruz atau ada kata lain? Mustatir. Nah, baru di sini domir mustatir, Bu, ya. Oke, sebentar. Nah, baru di sini fa'ilnya domir mustatir. Kenapa di sini bukan ar-ruz yang jadi fa'il? Sebagaimana tadi saya nanyakan bakrun, kenapa nggak sama dengan ini? Kenapa bukan ar-ruz yang jadi fa'il? Karena nggak mungkin, ya, ar-ruz di sini kan nasab, sementara fa'il itu harus rofa. Nah, jadi mau nggak mau, karena kita tidak menemukan isim zahir yang pantas untuk jadi fa'il ya'kulu, maka langsung kembalikan fa'ilnya kepada dhamir mustatir. Nah, berarti fa'ilnya adalah huwa, yang kembali kepada bakrun, ya. Oke. Berarti fa'il ya'kulu adalah huwa mustatir. Terus ar-ruzza Maf'ul bi. nah, sebagai maf'ul bi. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang menjadi hal dari bakrun? Jumlah. Nah, jumlah fi'liyah ya'kulu dengan fa'il dan maf'ul bihnya. Nah, ini yang jadi hal, ya. Nah, jadi halnya bukan berbentuk lafaz, kata, tapi halnya adalah berbentuk jumlah. Nah, sehingga bisa disimpulkan di sini setiap jumlah yang terletak sesudah ma'rifah maka posisinya sebagai hal. Ya. Sementara kalau jumlah yang terletak sesudah nakirah itu posisinya sebagai apa dulu? Pernah saya sebutkan, Bapak Ibu, sebagai apa? Sebagai naat, ya, atau sebagai sifat. Nah, di sini ada catatan dulu, ya. Diingat-ingat. Jumlah setelah ma'rifah menjadi hal. Ya, menjadi hal. Tapi jumlah setelah nakirah menjadi naat.
Nah, ini kaidah umum dan populer ya Bapak Ibu. Jadi diingat-ingat ya. Jadi jumlah yang terletak sesudah ma'rifah, nah ini contohnya ya. Berarti jumlah itu menjadi hal. Tapi kalau jumlah yang terletak sesudah nakirah, dia menjadi na'at. Nah, contoh ya, misalnya kita ubah bakurnya dengan rajulun misalnya. Nah, kalau seperti ini. Jalasa rajulun ya'kulur ruzza. Ya, telah datang laki-laki yang makan nasi. Nah, apa bedanya jumlah yang kedua ini dengan jumlah sebelumnya? Ya. Kalau jalasa rajulun ya'kulur ruzzanya sebagai apa, Bapak Ibu? Naat. Sebagai sifat ya, sebagai naat dari rajulun. Karena rajulun di sini adalah nakirah. Tapi kalau ya'kulur ruzza yang ada pada jumlah yang di atas ini, itu posisinya sebagai hal dari bakrun. Kenapa hal? Karena bakrun di sini adalah ma'rifah. Ma'rifah dengan apa bakrun di sini, Bapak Ibu? Alam. Nah, ma'rifah dengan isim alam. Ya, kalau rajulun kenapa disebut dengan nakirah? Apa jawabannya? Karena tidak ada alif lam, tidak ada, bukan alam, bukan isim isyarat. Tanwin. Lengkap ya, 7. Kenapa rajulun disebut isim nakirah? Karena dia bukan isim alam, bukan isim domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim yang beralif lam, bukan juga isim yang idhofah kepada isim ma'rifah, bukan juga munada yang berbentuk nakirah maksudah. Nah, jadi lengkap jawabannya ada 7. Nah, jadi kalau ada jumlah sesudah nakirah berarti posisinya sebagai na'at. Nah, itu yang perlu diingat Bapak Ibu ya. Ini kaidah penting ini. Kaidah yang cukup sering ditemukan ya dalam jumlah. Apa artinya beda, Ustaz? Ya. Artinya apa berbeda? Lagi-lagi secara makna ya, secara makna sama saja Pak ya, secara makna sama. Nah, yang membedakan ini hanya dalam posisi secara secara lafaz saja sebenarnya. Ya, yang membedakan hanya posisi bacaan atau lafaznya saja. Nah, kalau secara makna ya misalnya jalasa bakrun ya'kulur ruzza. Ya, Bakar duduk dalam kondisi makan nasi. Nah, dia hanya menjelaskan kondisi. Nah, orang Arab itu menjelaskan, mereka merumuskan seperti ini. Jadi kalau ada jumlah sesudah ma'rifah, nah itu dia lebih pasnya sebagai keterangan kondisi atau sebagai hal. Tapi kalau jumlah sesudah nakirah, ya mereka merumuskannya dia sebagai na'at dari isim nakirah tersebut. Nah, walaupun kalau dalam kacamata kita yang bukan orang Arab, ini kan sama saja, ya kan? Telah duduk Bakar Bakar telah duduk dalam kondisi makan nasi. Kemudian seorang laki-laki duduk atau seorang laki-laki yang makan nasi itu sedang atau telah duduk. Nah, lagi-lagi konsep ini bedanya cuma di tarkib kalimat, Pak. Ya, di tarkib kalimat. Nah, ataupun secara makna, nah ini kalaupun ada harus kita kaji ulang di ilmu khusus yang disebut dengan ilmu balaghah ya. Nah, kalau kajian makna, nah itu nanti harus kita gali dalam ilmu khusus. Tapi kalau dalam kajian lafaz, nah dia berbeda. Ya, ada yang menjadi hal, kemudian ada yang menjadi na'at. Nah, untuk sementara itu Pak ya. Oke, nah ini jenis yang kedua. Kemudian yang terakhir ya, ada hal itu yang berbentuk syibih jumlah.
Nah, ada hal yang berbentuk syibih jumlah. Nah, apa itu syibih jumlah? Jar majrur atau dzaraf. Dzaraf. Jadi bisa juga hal itu berbentuk syibih jumlah. Nah, apa contohnya? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya misalnya seperti ini. Apa bacaannya Bapak Ibu? Ra'aitu Itu ta'iri. ta'iri, ta'iro atau ta'iru? Ta'iro ya. Ra'aitu ta'iro bainas sahabi. Ya, bainas sahabi. Oke, saya melihat seekor burung di antara awan ya, atau di antara awan-awan gitu. Nah, ra'aitu ta'ir. Saya melihat burung di antara atau di awan gitu ya. Nah, kira-kira di sini ada hal nggak Bapak Ibu? Ada. Ada. Mana halnya di sini? Nah, yaitu gabungan dari baina dengan mudhafun ilaih setelahnya. Ya, baina ini disebut juga dengan dzaraf. Ya, dzaraf makan. Ya, sementara as-sahab ini adalah sebagai mudhafun ilaih. Nah, gabungan dari dzaraf dengan mudhafun ilaih ini itu menjadi hal dari ta'ir at-ta'ira. Nah, ya. Jadi ada juga syibih jumlah yang berposisi sebagai hal. Nah, ini agak mirip dengan contoh yang ini ya. Jalasa bakrun ya'kulu ar-ruzza. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita simpulkan berdasarkan bentuk, hal itu ada 3. Ya, ada yang berbentuk mufrad, ya, kalimat tunggal, ada yang berbentuk jumlah, dan ada juga yang berbentuk syibih jumlah. Nah, itu ya. Nah, ini bagian akhir dari hal yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang ragu, silahkan ditanyakan Bapak Ibu. Nah, jadi tambahan malam ini lebih ke pembahagian hal ya. Jadi berdasarkan tetap atau tidaknya hal itu ada 2, ada yang lazimah, kemudian ada yang muntaqilah, kemudian berdasarkan bentuknya ada 3. Ada mufrad, ada jumlah, ada syibih jumlah. Nah, kemudian syaratnya ada 7. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Syaratnya ada 7. Kemudian istilahnya ada 2. Hal dan sahib hal. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu pembahasan kita tentang hal ya. Nah, kemudian yang penting juga diingat-ingat, nah 2 kaidah umum ini ya. Jumlah sesudah ma'rifah menjadi hal, sementara kalau jumlah sesudah nakirah itu menjadi na'at atau sifat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sedikit ingin tahu Ustaz. Oh ya, sedikit ya. Silakan Pak. Ini ya Pak, kalau sudah bentuknya jumlah, dia kan ini berarti Ustaz ya. Iya. Syarat pertama itu kan nakirah, berarti udah nggak ada sistem gitu ya. Kan sudah bentuknya jumlah, bingung juga dibilang nakirah apa enggaknya ya. Yang mana? Contoh yang mana Pak? Kalau dia sudah jumlah itu kan bingung nakirah apa makrifat gitu Ustaz. Oh gitu ya. Iya, bingung juga kan. Jumlah ini sebenarnya untuk tingkat lanjut sih. Kalau kita diminta buat buat analisis secara mendetail gitu ya, mendalam. Nah, ini baru digunakan Pak.
Ya, kaidah-kaidah seperti ini baru digunakan. Ya, i'rab jumlah namanya. Jadi nanti kita akan bahas juga ada jumlah-jumlah yang mempunyai mahal i'rab, kemudian ada jumlah yang tidak mempunyai mahal i'rab. Nah, ini dipelajari setelah memahami kaidah umum dulu. Baru kita bisa mengi'rab jumlah. Nah, tapi kalau sudah bisa mengi'rab kata saja, nah itu udah alhamdulillah ya. Kita sudah bagus sebenarnya. Nah, i'rab jumlah itu hanya sebagai tambahan saja. Tambahan dalam mengi'rab. Nah, tapi kalau seandainya belum belum bisa memahami i'rab kata per kata, nah ini hanya sebagai tambahan saja. Tambahan pengetahuan ya. Nah, jadi nanti masih banyak teman-temannya ini ya, jumlah yang terletak sesudah ma'rifah, jumlah yang terletak sesudah nakirah, jumlah yang terletak sesudah isim mausul misalnya, atau jumlah yang terletak di awal. Nah, itu semuanya ada mahalnya juga. Nah, nanti kita akan bahas dalam pertemuan khusus insya Allah. Nah, tapi untuk sementara jumlah atau kaidah umum terkait jumlah, nah ini yang sering disebut ya, jumlah yang terletak sesudah ma'rifah ataupun sesudah nakirah. Nah, begitu ya Pak Cahyo. Dan ini memang agak sulit sebenarnya. Kalau buat yang baru belajar dasar, nah itu agak susah menentukan jumlah ini, i'rab jumlah. Tapi kan nanti kalau terbiasa, nah insya Allah akan mudah. Oke, begitu Pak Cahyo ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dulu Bapak Ibu bahasan tentang hal ini ya. Insya Allah kita sambung minggu depan pada hari Rabu malam ya, Rabu malam sama Kamis malam insya Allah. Nah, untuk malam ini kita akhiri ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu. Monggo.